Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah kita panjatkan, yang mana Allah masih memberi kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul di aula kantor desa yang sangat luar biasa ini, gitu ya. Salawat beriring salam juga kita hadiahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan. Apa kabar ibu-ibu semua pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ibu-ibu ya. Berarti semuanya hari ini Allah masih benar-benar memberikan kita kesehatan, masih benar-benar memberi kita kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul bersama di sini. Nah, jadi ibu-ibu, pada pertemuan P2K2 ini sebentar lagi kita akan membahas tentang materi perlindungan anak. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan tentang materi perlindungan anak, saya ingin bertanya sedikit ini ibu-ibu. Masih ingat dengan pertemuan kita pada bulan yang lalu, materi apa? Iya benar, materi kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Nah, bagaimana ibu-ibu, ada yang sudah mempraktekkan bagaimana menjaga kebersihan, bagaimana cara mengatasi diari pada anak-anak? Ada ya, alhamdulillah. Berarti kita sudah mempraktekkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kira-kira dalam materi kemarin saat ibu mempraktekkan ada nggak kendala kira-kira ibu? Ada juga. Misalnya kendalanya kejauhan mencari obat. Ada kira-kira? Ada ibu ya. Berarti ke depan kita akan terus berusaha ibu ya. Semoga sistem kita menjaga kesehatan dalam kehidupan kita ini agar lebih lancar. Jadi terima kasih ibu-ibu. Untuk hari ini kita masuk kepada materi modul 4, yaitu perlindungan anak. Jadi dalam hal ini saya akan menjelaskan sesi pertama, yaitu masalah jenis-jenis kekerasan dan perlakuan yang salah kepada anak. Nah, jadi ibu-ibu, dalam hal jenis-jenis kekerasan ini dia terbagi kepada 3 macam. Yang pertama kekerasan fisik, yang kedua adalah kekerasan psikologis, dan yang ketiga adalah kekerasan seksual. Nah, jadi ini saya ingin bertanya kepada ibu-ibu ini, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan kekerasan fisik yang ibu tahu? Ayo Ibu Rita. Nah, apa Bu Rita yang ibu pahami tentang kekerasan fisik? Memukul anak. Iya, bagian daripada memukul anak. Kemudian apalagi kira-kira? Ibu Rina. Iya, Ibu Rina yang udah angkat tangan. Ayo, apa Ibu Rina? Yang termasuk pengertian daripada kekerasan fisik. Mencubit anak. Iya, terima kasih. Selanjutnya pengertian daripada kekerasan psikologis. Itu kekerasan psikologis yang ibu-ibu tahu itu bagaimana kira-kira? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang ingin memberi pendapat? Oh iya, Ibu Rukayah yang sudah berbincangan. Apa Ibu Rukayah kira-kira yang dimaksud dengan kekerasan psikologis? Memarahi anak. Kemudian apalagi ibu-ibu? Gak ada lagi yang tahu? Ya sudah, nggak apa-apa, nanti saya akan menambahkan. Kemudian selanjutnya kekerasan seksual. Apa itu yang dimaksud dengan kekerasan seksual? Siapa yang ingin memberi pendapat? Ayo ibu-ibu. Tidak ada yang ingin memberi pendapat ini. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nanti saya akan menjelaskan sedikit apa itu pengertian daripada kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Jadi coba ibu-ibu perhatikan ke Richard nomor yang pertama. Nah, jadi di sini ada penjelasannya
Apa sih itu kekerasan fisik, kekerasan psikologis dan seksual? Saya minta kepada Ibu Mawar. Tolong Ibu Mawar membacakan apa itu sih pengertian daripada kekerasan fisik. Tolong Ibu. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka pada tubuh anak. Nah, itulah kekerasan fisik, yaitu rasa sakit yang dirasakan pada tubuh anak. Kemudian yang kedua adalah kekerasan psikologis. Saya minta kepada Ibu Linda untuk membacakan apa sih itu pengertian daripada kekerasan psikologis. Perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan atau disadari oleh pelaku. Iya, benar. Jadi kekerasan psikologis ini adalah berbentuk kekerasan yang menekan pada pikiran si anak. Kemudian yang terakhir, kekerasan seksual. Saya minta Ibu Nurmi membacakan apa yang dimaksud dengan pengertian kekerasan seksual. Perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari atau disadari oleh pelaku. Iya, terima kasih. Inilah 3 pengertian daripada kekerasan yang dialami oleh anak-anak kita, yaitu kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan ke contoh-contoh kekerasan, mari sebentar kita melakukan ice breaking, ibu-ibu. Kita relax, kita santai. Kayaknya sepertinya saya lihat nih ada yang sudah mulai mengantuk nih ibu-ibu ya. Nah, jadi seperti biasa kita tepuk PKH ibu-ibu ya. Nah, oke. PKH Aceh. Aceh, hebat. Aceh, pintar. PKH Aceh, hebat dan pintar. Oke, terima kasih ibu-ibu. Jadi sekarang kita lanjutkan ibu-ibu ya. Dalam pengertian kekerasan tadi kan ada terbagi 3. Yang pertama adalah kekerasan fisik, kemudian kekerasan psikologis, dan kekerasan seksual. Saya ingin menanyakan ini Bu, apa sih contoh-contoh daripada masing-masing kekerasan tersebut? Nah, jadi saya minta kepada Ibu Nurmala, coba Ibu bacakan apa-apa sih contoh kekerasan daripada kekerasan fisik. Contoh kekerasan fisik yaitu memukul, mencubit, menampar, kemudian menendang, menginjak-injak, kemudian mengguncang-guncangkan badan anak, lalu memasukkan cabai ke mulut dan lain-lain. Nah, itulah contoh daripada kekerasan fisik. Nah, jadi yang berhubungan pada tubuh anak. Contohnya seperti kita memukul, mengguncang anak, kita libas, kita pukul anak. Nah, dalam hal ini masuk daripada kekerasan fisik. Maka dalam hal ini kita jangan lagi melakukan kekerasan fisik terhadap anak. Selanjutnya saya minta kepada Ibu Dewi untuk membacakan contoh kekerasan psikologis. Nah, silakan Ibu. Kekerasan psikologis yaitu memelototi anak, mengatakan anak bodoh, atau tuli, atau tidak tahu diri, lalu membandingkan-bandingkan, membenci anak, menjadi sasaran kemarahan, kemudian tidak menegur anak. Nah, inilah kekerasan psikologis, yaitu kekerasan yang berhubungan dengan pikiran anak. Jadi dalam hal ini kita tidak boleh memelototi anak, membandingkan anak kita dengan anak lainnya. Jadi di sini ada unsur depresi ataupun tekanan pada jiwa anak. Kita bermohon, kita mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang melakukan hal ini kepada anak ibu ya. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana contoh kekerasan seksual. Coba Ibu Yanti bacakan yang terakhir. Contoh pantat dicolek, kemudian alat kelamin diraba-raba. Benar. Kemudian payudara diremas-remas. Dipaksa melakukan oral seks. Benar. Diperkosa, disodomi, lalu dijual ke mucikari dan lain-lain. Nah, inilah contoh daripada kekerasan seksual. Jadi ibu-ibu, kita harus lebih jeli melihat bagaimana keadaan anak-anak kita.
jika anak-anak kita mengalami keluhan pada alat kemaluannya, itu segera kita periksa. Nah, kita kan tidak tahu ini kejadian mungkin itu pernah terjadi di sekolah ataupun di tempat keramaian apapun, tempat dia bermain, kita kan tidak tahu. Jadi jika ada keluhan-keluhan yang seperti itu yang dirasakan oleh anak, maka segeralah kita periksa agar tidak berakibat fatal pada anak-anak kita. Mungkin ibu-ibu demikian materi kita hari ini, yaitu tentang jenis-jenis kekerasan dan contoh-contoh kekerasan. 3 hal, yakni kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Kira-kira ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan kita tadi? Ada yang ingin ditanyakan kira-kira ibu-ibu? Nggak ada. Tidak ada yang ditanyakan. Nggak ada. Ya udah, jika ada yang ingin ditanyakan berarti simpan dulu, mungkin ke depan baru ingat, boleh ditanyakan kembali ibu-ibu ya. Berarti inilah materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kita amalkan, kita dapat amalkan dan kita sampaikan juga kepada saudara dan kerabat-kerabat tetangga kita. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.